Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Panitia Lomba Hari Guru Nasional JSIT Kodapati, kepada yang kami hormati seluruh guru JSIT di Karisidenan Pati. Perkenalkan, nama saya Untra Suntina SPDGF. Saya dari TKIT Permata Mulia. Kali ini saya akan mewakili JSIT Kabupaten Blora untuk mengikuti lomba gelar karya produk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berbasis Budaya Lokal. Kali ini saya akan mengambil judul Yuk Membuat Ekoprint Daun Jati. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini saya mengusung tema Aku Cinta Indonesia, yang merupakan salah satu dari 4 tema besar yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk dilaksanakan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Selain hal tersebut, di Blora sedang ada geliat batik, ada batik tulis dan termasuk batik ekoprint. Hal ini terlihat dari diadakannya Blora Fashion Week yang dilakukan di tanggal 30 September sampai tanggal 2 Oktober 2022. Di sana selain ada fashion show juga ada pameran batik, batik tulis dan batik ekoprint. Selain itu, Blora terkenal dengan hutan jatinya, sehingga kami ingin memperkenalkan pohon jati kepada anak-anak dan bagaimana mengajak anak-anak untuk membuat karya dari pohon jati. Aku duwe koto jenenge koto Blora, akeh ciri khase maniko sugatane. Ana lontong tahu ulek ana sate pitik kipas pincuk godhong jati wis dadi titenane, sapa pengin nyoba mampira. Harapan kami anak-anak akan dapat melestarikan pohon jati, salah satunya dalam bentuk batik ekoprint jati, sehingga itu menjadi ciri khas dari lembaga kami, terutama untuk Kota Blora kami. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang hal ini adalah kami mengajak anak-anak untuk membuat ekoprint dari daun jati, dimulai dari kita mengajak anak-anak untuk melihat video tentang geliat batik di Kota Blora. Selain itu juga melihat video tentang ekoprint. Setelah mengajak video, kemudian anak-anak kami ajak untuk diskusi. Kemudian akhirnya kita akan membuat peta konsep bersama-sama. Setelah diskusi bersama anak dan peta konsep dibuat bersama-sama, akhirnya terjadi kesepakatan bahwasanya kita akan melakukan praktik membuat ekoprint bersama-sama. Nah, setelah peta konsep terbuat, akhirnya kami sebagai guru membuat perencanaan, yaitu modul ajar. Modul ajar dengan judul Yuk Ekoprint Daun Jati. Untuk lebih jelas bisa dilihat di naskah lomba.
dalam praktik pembuatan ekoprint anak belajar banyak hal. Bagaimana anak belajar tentang bersyukur atas alam yang diciptakan Allah sehingga mereka bisa menggunakannya untuk sebagai bahan pembuat ekoprint. Bagaimana anak belajar untuk bersabar mengetuknya, nggak terlalu keras-keras sehingga hasilnya bagus. Dan bagaimana anak belajar bekerja sama karena satu kain dikerjakan oleh beberapa anak. Anak juga belajar bekerja sama dengan temannya sehingga bisa menghasilkan batik ekoprint di atas kain. Selain itu, anak juga bebas mengapresiasikan hasil karyanya dalam menata daun di bawah kain untuk dijadikan ekoprint. Itu terjadi karena diskusi bersama temannya. Nah, selain itu ada beberapa kendala yang dialami oleh anak-anak. Bahkan sempat mereka bilang, "Bu, aku gagal," gitu. Ketika waktu itu anak-anak membuat ekoprint dengan media kertas. Jadi karena mukulnya terlalu kenceng, akhirnya kertasnya berlubang. Kemudian solusi yang kemudian didapatkan oleh anak-anak adalah ketika temennya menyeletuk, "Loh, kue mukulnya kenceng-kenceng kok, coba nek pelan-pelan." Terus kemudian anak-anak yang bilang tadi, "Bu, aku gagal," akhirnya mencoba untuk pelan-pelan. Akhirnya mereka bisa menghasilkan ekoprint di atas kertas dengan lebih baik. Nah, kemudian di hambatan kedua yang mereka alami adalah bagaimana memilih daun untuk digunakan sebagai media ekoprint. Jadi ada waktu itu salah satu anak kami mengambil daun yang memang kadar airnya banyak sehingga ketika dipukul di bawah kain terus kemudian tercetak akhirnya warnanya tidak maksimal. Terus kemudian saya bilang, "Ayo coba lagi cari jenis daun jati yang berbeda, yang muda sama yang tua bagus yang mana, coba dulu." Terus akhirnya kemudian anak-anak mencoba untuk menggunakan daun yang agak lebih tua sedikit karena kadar airnya tidak terlalu banyak. Dipukul dan alhamdulillah akhirnya daun jati itu tercetak dengan baik. Kendala yang ketiga yang dialami oleh anak-anak adalah pemilihan palu. Palu yang tersedia di sekolah pada waktu itu adalah palu yang dibuat dari kayu jati yang memang keras. Ketika dipukul akhirnya daun mudah robek yang bawahnya. Kemudian solusinya adalah kami menyediakan palu dengan berbagai bahan. Kami menyediakan palu dengan bahan mahoni, yaitu waktu anak-anak memakai bahan balok dipakai untuk palu. Terus kami juga menyediakan palu dengan bahan jati yang tadi saya sebutkan, dan kami juga menyediakan palu dengan bahan karet. Setelah anak-anak mencoba, akhirnya anak-anak menyimpulkan bahwa palu yang baik untuk digunakan untuk membuat ekoprint adalah palu yang dari bahan karet. Demikian presentasi kami di lomba gelar karya produk proyek profil pelajar Pancasila dengan judul "Yuk Kita Buat Ekoprint Daun Jati". Kami sadari bahwa proyek kali ini jauh dari sempurna. Kami mohon kritik dan saran Dewan Juri untuk bisa membuat masukan kepada kami sehingga nanti bisa kami tindak lanjuti. Karena harapan kami nanti ke depannya proyek ini akan dilanjutkan ke anak-anak sehingga nanti anak-anak akan menghasilkan karya yang lebih baik lagi dari pada kali ini di ekoprint. Nanti insya Allah kain ekoprint hasil karya anak-anak akan kami pamerkan di kegiatan Family Day sekolah yang akan diselenggarakan di bulan Desember 2022 ini. Beleraku indah, beleraku rapi, terkenal dengan hutan jati. Mohon maaf atas segala khilaf. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.